Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Sabila. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, dengan nomor NIM 2892150181. Hari ini saya ingin presentasikan hasil PowerPoint saya mata kuliah perilaku organisasi tentang sikap dan kepuasan kerja. Sikap, pernyataan evaluatif mengenai suatu objek, orang atau peristiwa. Sikap dibagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, komponen perilaku. Komponen kognitif yaitu segmen pendapat atau kepercayaan dari suatu sikap. Komponen afektif yaitu segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Dan yang ketiga, komponen perilaku, yaitu suatu maksud untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Sikap memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sikap tidak dibawa sejak lahir. Sikap selalu berhubungan dengan objek. Sikap dapat tertuju pada suatu objek dan sekumpulan objek. Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Sikap mengandung perasaan atau motivasi. Seberapa konsistenkah sikap itu? Sikap bukanlah sesuatu yang menetap, tapi sikap dapat juga berubah karena suatu dan lain hal. Perubahan sikap ini mampu menjadikan orang yang tadinya bersikap negatif terhadap objek sikap menjadi lebih positif, atau sebaliknya. Orang yang tadinya bersifat positif menjadi negatif terhadap objek sikap. Apa itu kepuasan kerja? Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja atau jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Robin 2003. Menurut Greenberg dan Baron 2003, mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaan mereka. Selain itu, Gibson tahun 2000 menyatakan kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki para pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan hasil dari persepsi mereka tentang pekerjaan. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Kepuasan bukanlah suatu konsep tunggal. Sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan suatu aspek dari pekerjaan dan tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek lainnya. Ada 5 model kepuasan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan, yaitu model ini menjelaskan bahwa kepuasan ditentukan oleh karakteristik dari sebuah pekerjaan memungkinkan seseorang individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ketidakcocokan. Model-model ini menjelaskan bahwa kepuasan adalah hasil dari harapan yang terpenuhi. Yang ketiga, pencapaian nilai. Dan yang keempat, persamaan. Dalam model ini, kepuasan adalah suatu fungsi dari bagaimana seseorang individu diperlukan secara adil di tempat kerja. Dan yang terakhir, yang kelima, komponen watak atau genetik. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja merupakan sebagian dari sifat pribadi maupun
faktor genetik. Teori kepuasan kerja. Yang pertama, teori 2 faktor, yaitu teori kepuasan kerja yang menyatakan yang pertama, teori 2 faktor, yaitu teori kepuasan kerja yang menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja berasal dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivator dan hygiene. Yang kedua, teori nilai. Teori yang menyatakan bahwa kepuasan kerja terutama tergantung kepada kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil senyatanya diperoleh individu dengan pekerjaannya. Kepuasan kerja seseorang pada dasarnya tergantung pada selisih antara harapan, kebutuhan, atau nilai dengan apa yang menurut perasaan atau persepsi telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Seseorang akan merasa puas jika tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan. Ini ada juga definisi kepuasan kerja. Ini ada juga dimensi kepuasan kerja. Menurut Robbins 5 dimensi kepuasan kerja. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, upah dan promosi. Yang ketiga, kondisi kerja. Yang keempat, rekan kerja, penyelia dan atasan. Dan yang terakhir, yang kelima, kesesuaian antara pekerja dan kepribadiannya. Dan menurut Duneti, kepuasan kerja mempunyai 12 dimensi. Yang pertama, pekerjaan. Yang kedua, gaji. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, pengakuan. Yang kelima, tunjangan. Yang keenam, kondisi fisik kerja. Yang ketujuh, penyelian. Yang kedelapan, rekan sekerja. Yang sembilan, bawahan. Yang ke-10, manajemen dan perusahaan. Yang ke-11, pelanggan. Dan yang ke-12, hal-hal yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari dimensi-dimensi di atas, seperti keberuntungan, cuaca, mesin, perlengkapan, dan lain-lain. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, bersumber dari dalam diri individu, yaitu demografi atau age atau sex atau individual abilities atau intelijen, motor skill, personality atau values, need, interaction style. Yang kedua, bersumber dari lingkungan, yaitu job and job environment atau variety, organization environment atau climate, promotional affordability, occupational level atau prestige dan power. Pengukuran kepuasan kerja. Yang pertama, objective survey, dan yang kedua, descriptive survey. Objective survey ada 3, yaitu Minnesota Satisfaction Questionnaire atau MSQ. Yang kedua, Job Description Index atau JDI. Yang ketiga, Net Station Questionnaire atau NSQ. Yang kedua, Descriptive Survey. Survei ini dilakukan dengan cara memberi pertanyaan kepada responden guna mendapatkan respon dari karyawan dengan kata-kata sendiri. Pendekatan yang tidak berstruktur ini bertujuan untuk menggali perusahaan dan gagasan karyawan, serta
Dengan kata-kata sendiri, pendekatan yang tidak berstruktur ini bertujuan untuk menggali perasaan dan gagasan karyawan survei dilaksanakan dengan wawancara bersifat pribadi untuk mengumpulkan data yang lebih deskripsi daripada objektif. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Karyawan yang puas tidak selalu bekerja dengan produktif. Yang kedua, kepuasan dan kemangkiran. Karyawan yang tidak puas cenderung lebih besar kemungkinannya untuk tidak bekerja. Yang ketiga,